Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, selamat sore. Saya senang sekali pada sore hari ini bisa dipertemukan kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun masih dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, buat penyertaan Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu yang sampai hari ini kami alami, kami rasakan, dan kami boleh mensyukuri bersama-sama untuk kesempatan kami kembali rindu akan kebenaran firman Tuhan. Sementara hamba-Mu kiranya Tuhan pakai untuk setia menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau melalui firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam waktu yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian sore hari ini untuk bersama-sama kita merenungkan satu tema yang akan saya sampaikan melalui firman Tuhan sore hari ini, yaitu tentang hidup new normal bersama dengan Tuhan. Mari kita membuka dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah new normal atau normal yang baru sering kita dengar akhir-akhir ini. Istilah ini muncul setelah pandemi COVID-19 merebak di seluruh belahan dunia saat ini. Pandemi COVID-19 ini telah menampar kita sedemikian dahsyatnya, yang telah mengubah tatanan hidup manusia, yang telah memaksa saudara dan saya, setiap kita, merugi secara material plus non material. Beberapa bulan yang lalu masih segar dalam ingatan kita, kalau kita melihat flashback ke belakang. Sebelum pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa nongkrong bersama dengan sahabat, dengan teman-teman kita. Kita masih bisa merayakan ulang tahun, pesta pernikahan, dengan mengundang berbagai sahabat teman kita, dan pesta kembang api, pesta-pesta yang diadakan selama ini. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan seperti itu, tidak lebih jadi dosa besar bagi masyarakat. Dalam kondisi yang seperti ini, kemudian orang-orang mulai memprediksikan tatanan new normal, di mana kebiasaan kita betul-betul berubah. Mengenakan masker belakang ini menjadi perilaku umum, bukan lagi sebuah aksi penyamaran dari publik atau niatan menghalau debu saat kita naik motor. Hari-hari ini menikah tanpa pesta yang sejak dulu tabu bukan main, belakangan jadi hal yang lumrah. Bukan tidak mungkin setelah pandemi COVID-19 ini, kita justru lebih nyaman dengan hidup yang terlanjur bergeser yang sedang kita alami.
hari-hari ini. Menjalani sebuah kebiasaan baru yang tanpa sengaja mengalami normalisasi. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di berita bagaimana Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia juga menghimbau, juga mengajak untuk seluruh daerah se-Indonesia untuk bisa bersiap menyambut konsep new normal alias tatanan kehidupan baru yang mau tidak mau harus menjalaninya. Prinsip tatanan kehidupan baru berporos kepada 3 hal untuk menghindari dampak buruk dari pandemi 19 ini secara berkelanjutan. Apa saja yang mereka bahas? Ada 3 hal. Yang pertama tentang memprioritaskan penanganan COVID-19 dengan terus-menerus memperbaiki berbagai mekanisme, mulai dari ketersediaan bed isolasi, alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Semua dilakukannya, tujuannya adalah untuk melakukan tatanan kehidupan baru di keadaan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, disiplin menerapkan protokol kesehatan, pencegahan COVID-19. Dengan cara apa? Gerakan cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak aman, memakai masker harus dilanjutkan terus dalam kehidupan setiap hari, diterapkan dalam setiap peraturan, termasuk di dalam saat-saat ibadah sore hari ini yang sedang kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, secara bertahap pemerintah daerah kembali meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Sesuai analisis para ahli, pandemi akan benar-benar berakhir ketika vaksin ditemukan. Tapi sampai hari ini juga belum ditemukan. Jadi ketika poros tersebut kehidupan masyarakat berangsur membaik, harapannya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus dijalankan berbarengan serta tidak dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita dalam kondisi yang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya? Yang pertama, mari kita jalani kehidupan new normal ini sesuai dengan protokol kesehatan. Bukan karena kita takut, bukan karena kita nggak percaya dengan penyertaan Tuhan, tapi ini sebagai bukti ketaatan kita kepada pemerintah yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, mari kita jalani kehidupan new normal ini bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang harus terjadi dalam hidup kita, kita bisa menjalani penuh dengan sukacita. Jalani kehidupan new normal dengan suasana yang indah, semangat yang baru, harapan yang baru, tekad yang baru. Coba perhatikan dalam pembacaan kita dalam Kejadian pasal 2 dari ayat yang keempat sampai yang ketujuh, kisah sebuah awal kehidupan manusia yang berasal daripada Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan ini ada 3 hal yang penting yang disampaikan melalui firman Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan adalah pemberi kehidupan. Awal dari kehidupan setiap manusia berasal dari Tuhan. Artinya apa? Artinya tanpa Tuhan tidak ada kehidupan. Bahkan firman Tuhan berkata, semak pun belum ada, tumbuhan belum ada. Dalam ayat yang kelima dikatakan, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Yang kedua yang bisa kita lihat dari pembacaan firman Tuhan adalah yang kedua, yang pertama tadi, Tuhan adalah pemberi kehidupan. Awal dari kehidupan berasal daripada Tuhan. Yang kedua, manusia menjadi yang utama dalam proses penciptaan Allah. Manusia diciptakan secara berbeda dari ciptaan yang lain. Coba perhatikan, kalau ciptaan yang lain Tuhan berfirman saja maka semuanya jadi. Contoh, Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Tetapi untuk manusia berbeda. Tuhan tidak hanya berfirman, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Disebutkan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Artinya di sini Tuhan mendesain, membentuk manusia. Manusia itu menjadi karya Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allahnya. Inilah yang disebut dengan martabat dan hakikat kita sebagai manusia. Poin yang ketiga dalam pembacaan kita petang hari ini, Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya tanpa nafas dari Tuhan, maka manusia hanya debu tanah. Tanpa Tuhan kita ini hanya butiran debu. Ini yang menyadarkan hidup kita di saat-saat hidup dalam pandemi COVID-19 ini, bahwa apapun yang kita jalani dan apapun yang terjadi, semua itu dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu dalam bagian Alkitab yang kita renungkan dalam kehidupan new normal ini, paling tidak ada 3 pesan untuk saudara dan saya yang bisa kita perhatikan dengan baik-baik ketika kita menjalani kehidupan di new normal saat ini. Yang pertama, bahwa keberadaan kita, Tuhan adalah pemberi kehidupan. Hidup adalah anugerah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup Allah yang memberikannya kepada kehidupan manusia. Sebab manusia tidak dapat memilih menjadi ada atau tiada, kecuali Allah yang mengadakan dan meniadakannya. Dengan begitu selama kita masih dan belum tiada, itu berarti Allah masih menganugerahkan saudara dan saya kehidupan supaya hidup ini bisa dimaknai, dinikmati, dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak yang berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi sekalipun semua orang sudah diberikan anugerah kehidupan, sayangnya tidak semua orang mampu memaknai, tidak semua orang mampu menikmati kehidupan. Sekalipun semua orang memiliki keinginan untuk hidup secara berkualitas, tetapi tidak semua orang mampu meraih kehidupan yang bernilai seperti itu. Sekalipun semua orang dianugerahkan hidup yang panjang bersama-sama orang lain, tetapi tidak semua orang mampu memaknai kehidupannya untuk bisa berarti bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak orang berusaha, banyak orang berjuang semata-mata untuk memuaskan ambisi dirinya sendiri. Mereka hidup berorientasi pada kesenangan duniawi, kemudian menjerumuskan mereka kepada pengejaran hidup yang fana, hidup yang menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka andalkan Tuhan di kehidupan new normal ini. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Supaya kita ini dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memaknai kehidupan yang berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan yang masih memberi kehidupan kepada saudara dan saya di new normal ini, Tuhan masih punya maksud. Adalah Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya, supaya hidup kita ini bisa berdampak bagi orang lain. Hidup yang masih melakukan suatu tindakan yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kalau hari ini kita tidak bisa untuk bisa melakukan kehidupan di new normal ini, untuk bisa melewati dengan kondisi hidup kita tanpa Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang putus asa. Kalau kita putus asa, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Olehnya di kehidupan di new normal ini, libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan taruh Tuhan sebagai ban serep. Maksudnya apa? Maksudnya ketika butuh Tuhan, baru Tuhan dianggap penting di dalam kehidupan kita. Harusnya kita mengandalkan Tuhan dalam susah dan senang hidup yang kita jalani saat ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Yang pegang hari esok adalah Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari, ketika kita menjalani kehidupan di new normal ini, mungkin terasa asing, mungkin terasa sesuatu yang baru, mungkin kita nggak memiliki harapan yang akan terjadi, dan kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi saya mau katakan pada hari ini, carilah Tuhan sepanjang hidupmu dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung akan Tuhan berikan kepada setiap hidup kita yang mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jangan fokus kepada diri sendiri, tapi fokuslah kepada Tuhan yang memberikan janji penyertaan dan berkatnya bagi setiap hidup kita. Yang kedua, di mata Tuhan kita sangatlah berharga, sebab kita ini biji mata Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang suka mendengar lagu-lagu rohani, tentu tahu sebuah lagu terkenal karangan dari Jeffrey S. Chandra yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Salah satu bagian referennya berbunyi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Jeffrey menuliskan bahwa Bapa kita yang di surga itu Bapa yang begitu sayang kepada saudara dan saya, sehingga Tuhan menjadikan kita biji matanya. Coba kita lihat ulangan pasal yang ke-32 ayat yang 10. Saya akan bacakan yang bunyinya, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Mata adalah satu dari panca indera yang punya fungsi sangat penting. Sebab tanpa mata maka segalanya akan terlihat gelap. Segagah apapun Nio, ketika tanpa memiliki mata kita tidak bisa lihat kegantengan Nio. Tanpa mata maka segalanya akan terlihat gelap. Meskipun cahaya begitu terang seperti apapun, kita tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitar kita. Apakah itu berbagai keragaman ciptaan Tuhan, keindahan warna-warni dunia, segala karya seni tak tertandingi buah karyanya akan luput dari penglihatan kita tanpa adanya sepasang mata. Mata pun merupakan salah satu objek keindahan tersendiri yang sering kita kagumi. Itulah yang menggambarkan betapa berharganya, betapa pentingnya mata bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau kita saat ini menyadari bahwa di mata Tuhan kita ini sangat berharga, sebab kita biji mata Tuhan. Amin. Artinya kita manusia sangat berbeda dengan ciptaan lain. Kita berbeda dengan hewan.
Harusnya kita pun dalam hidupan kita, tingkah laku kita pun berbeda. Jadi berlakulah sebagai manusia. Hewanlah yang biasanya saling memangsa. Manusia berbeda dengan hewan, karena itu manusia tidak boleh saling memangsa, saling memanfaatkan, atau saling menggigit, karena kita bukan hewan. Manusia harusnya saling mengasihi. Kasih bukan hanya bungkus atau merek saja, tapi kasih yang nyata seperti teladan Kristus. Jadi jangan berlaku baik dan berdamai saat tertentu saja, tapi jadilah pendamai sepanjang hidup kita, termasuk di kehidupan new normal saat ini. Tetaplah mengasihi walaupun berbeda. Jangan hanya mengasihi karena ada kepentingan pribadi kita, ada kepentingan tertentu dalam hidup kita. Kasihlah kepada semua orang, tanpa menuntut orang itu harus mengasihi kita. Yang Tuhan ajarkan adalah mengasihi apapun yang ada di sekitar kita, tanpa melihat siapa yang kita kasihi, tetapi melihat Tuhan yang sudah memberikan kasih kepada kita. Bapak ibu saudara yang Tuhan kasihi, hewan cenderung merusak seperti babi, sapi, merusak kebun, tapi manusia harus memeliharanya. Peliharalah kehidupan, peliharalah persahabatan, peliharalah alam semesta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jalanilah kehidupan new normal ini dengan taat kepada aturan protokol kesehatan, dan kita taat kepada perintah Tuhan, sehingga dalam hidup kita memunculkan martabat kemanusiaan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga dampaknya hidup saudara dan saya mampu menjadi berkat. Yang ketiga, bersyukur kita masih hidup di new normal saat ini. Itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk saudara dan saya untuk bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan supaya saudara dan saya hidup ini di new normal ini, hidup yang berkarya bagi Tuhan. Itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk melayani dalam setiap aktivitas kita. Dan kesempatan itu sangat berharga. Istilah kesempatan itu dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan Tuhan memberikan rahmat-Nya yang baru, bukan hanya sesaat, namun setiap hembusan nafas kita. Dalam kesetiaannya Tuhan melimpahi kita dengan yang selalu baru, bukan yang sisa, bukan yang kadaluarsa. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang memulai langkah hidup di new normal dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan hanya langkah pertama saja, tapi kita melangkahlah sepanjang hidup kita dalam semangat yang baru, dengan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena kita masih diberi kehidupan sampai saat ini, di kehidupan new normal ini, bukan sekedar kita menjalani begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya, bukan hanya kita menjalani tanpa tujuan, tapi Tuhan punya rencana supaya kita menjalani. Dan apa yang kita jalan di new normal ini akan berdampak, bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika kita menjalani kehidupan new normal ini bersama dengan Tuhan yang menyertai hidup saudara dan saya. Melangkahlah sepanjang hidup saudara dalam semangat dan harapan baru bersama dengan Tuhan. Kita diberkati dan kita mampu menjadi berkat di setiap aktivitas di kehidupan new normal yang sudah kita alami mulai saat ini. Tuhan memberkati buat firman-Nya. Amin. Mari kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada.
Tuhan Kau jamah hati hidup mereka, setiap yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, setiap yang sudah mereka dengar kebenaran firman Allah tertanam dan mengubah setiap kehidupan mereka, sehingga kehadiran mereka kalau sampai hari ini masih dipercayakan hidup di tengah-tengah dunia di kondisi yang new normal ini, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Tuhan mempersiapkan hidup mereka untuk mampu menjadi berkat di setiap aktivitas mereka, mulai dari keluarga, masyarakat. Dalam setiap aktivitas itu ladang jadi alat Tuhan untuk mereka melakukan hidup yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Yang sakit hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sedang menghadapi banyak pergumulan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil terjadi dan mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, dan Kau akan terus menyertai kami. Kami berjalan di kehidupan new normal ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka apa yang kami lakukan, setiap dampaknya kami mampu menjadi berkat, dan kami mengerjakannya karena kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dua tangan-Mu terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.